Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi Studi Islam 2 pada pertemuan ketiga ini tentang dakwah Islam di Nusantara dan asal-usul berdirinya Muhammadiyah. Sebelum masuk ke materi, izinkanlah terlebih dahulu kami dari kelompok 2 untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri, Kawanwi Anggreni NIM 67, Nabila Putri NIM 52, Siti Nurjana NIM 58, dan Alifia Rizky NIM 69. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas 4 subtema bahasan. Yang pertama ada dakwah Islam di Nusantara yang meliputi teori-teori Islam. Lalu yang kedua ada pengertian Muhammadiyah dan asal-usul berdirinya Muhammadiyah. Lalu yang ketiga ada maksud dan tujuan berdirinya Muhammadiyah. Dan yang keempat ada kondisi Muhammadiyah baik setelah maupun sebelum adanya kemerdekaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang dakwah Islam di Nusantara. Lahirnya beragam teori-teori tentang masuknya Islam di Nusantara berangkat dari munculnya pemikiran para ahli sejarah yang dibangun dalam rangka menjawab tiga persoalan dasar. Selanjutnya, bagaimanakah pola penyebaran Islam di Indonesia? Merujuk dari para pakar sejarah yang terbagi menjadi beberapa kelompok yang pada gilirannya melahirkan beragam teori-teori masuknya Islam di Nusantara. Dirangkum dari beberapa sumber, berikut teori-teori masuknya Islam di Nusantara. Yang pertama yaitu teori Malabar. Menurut teori ini, Islam berasal dari Coromandel dan Malabar. Diperkirakan Islam datang ke Indonesia dibawa oleh para penyebar Muslim dari pantai Coromandel pada abad ke-13. Yang kedua yaitu teori Bengali atau Bangladesh. Menurut teori ini, Islam datang ke Indonesia berasal dari Bengali atau Bangladesh pada sekitar abad ke-11. Teori ini didasarkan pada banyaknya para tokoh terkemuka di Pasai yang merupakan keturunan dari Bengali. Yang ketiga yaitu teori Cina. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui Cina, tentunya dibawa oleh para saudagar Cina yang sudah dikenal sejak lama sebagai pedagang yang sangat mobile, dan didukung lagi karena dataran Cina dan dataran Indonesia yang jauh relatif lebih dekat. Yang keempat yaitu teori maritim. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran Islam di Nusantara tidak lepas dari kemampuan umat Islam dalam menjelajah samudera. Teori ini tidak menjelaskan asal Islam yang berkembang di Nusantara, namun yang jelas teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada sekitar abad ke-7 Masehi. Yang kelima yaitu teori Gujarat. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 atau abad ke-13. Gujarat sendiri terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Yang keenam yaitu teori Arab. Menurut teori ini, Islam datang ke Indonesia dibawa oleh para pedagang dari Arabia. Para pedagang Arab ini terlibat aktif dalam proses penyebaran Islam ketika mereka dominan dalam perdagangan Barat Timur sejak awal abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Yang terakhir yaitu teori Persia. Teori Persia ini lebih menitik beratkan kepada kebudayaan yang hidup di masyarakat Muslim Indonesia yang dirasakan mempunyai persamaan dengan yang ada di Persia. Misalnya yaitu peringatan 10 Muharram, ajaran antara Syekh Siti Jenar dan Sufi Iran Al-Khalej tentang penggunaan istilah bahasa Iran untuk mengeja huruf Arab. Selanjutnya, pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang pengertian Muhammadiyah dan asal-usul berdirinya Muhammadiyah. Secara etimologis, Muhammadiyah itu berasal dari bahasa Arab, di mana Muhammad sendiri artinya terpuji. Kemudian mendapat tambahannya yang nisbahnya berarti pengikut atau penokohan, sehingga arti dari Muhammadiyah itu merupakan pengikut Nabi atau Rasulullah Muhammad SAW. Muhammadiyah ini didirikan pada tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di kota Yogyakarta atau di desa Kauman. Pendirian Muhammadiyah ini ditujukan dengan maksud untuk berpengharapan baik, lalu mencontohkan dan meneladani jejak Rasulullah SAW dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, dan semata-mata demi terwujudnya izul Islam wal muslimin atau kejayaan Islam,
karena pada saat itu Islam itu sangat berjajah, bahkan dari segi pendidikan, ekonomi maupun budayanya Islam itu sangat tidak stabil. Selanjutnya yaitu ada 4 faktor pendorong berdirinya Muhammadiyah. Yang pertama yaitu karena adanya umat-umat Islam yang tidak lagi berpegang teguh pada tuntutan Al-Quran maupun Sunnah Rasul, sehingga menyebabkan merajalelanya perbuatan syirik maupun bid'ah. Yang kedua yaitu antara umat Islam yang satu dengan yang lain tidak terjalin hubungan persaudaraan yang baik, sehingga ukhuwah Islamiyahnya tidak terjalin dengan baik dan sering terjadi perdebatan-perdebatan kecil pada saat itu. Lalu yang ketiga, adanya kegagalan dari suatu lembaga-lembaga yang tidak menghasilkan kader-kader Islam yang baik. Setelah itu yang keempat, adanya umat Islam yang kebanyakan hidupnya itu masih dalam alam fanatisme yang sempit, sehingga menyebabkan ketidakstabilan pada kehidupannya. Muhammadiyah. Tujuan Muhammadiyah yang pertama yaitu memajukan dan menggembirakan titik persinggungan dan pelajaran agama Islam di Hindi, Nederland. Yang kedua, ada memajukan dan menggembirakan cara kehidupan sepanjang kemajuan agama Islam kepada segala sekutunya. Rumusan maksud dan tujuan Muhammadiyah mengalami beberapa perubahan sejak awal berdirinya Muhammadiyah. Rumusan tersebut yaitu yang pertama, menyebarkan pengajaran Nabi Muhammad kepada penduduk Yogyakarta. Yang kedua, ada memajukan pelajaran agama Islam di Hindia Belanda. Yang ketiga, yaitu terjadi saat pendudukan Jepang di Indonesia, yaitu sesuai kepercayaan mendirikan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Rumusan yang keempat, ini terjadi setelah Muktamar ke-31, yaitu menegakkan agama Islam sehingga mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya. Rumusan kelima terjadi saat Muktamar 34, terwujudnya masyarakat Islam yang sebenarnya. Lalu yang rumusan keenam atau rumusan terakhir yaitu menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saya akan membahas tentang kondisi Muhammadiyah sebelum dan sesudah kemerdekaan. Kondisi Muhammadiyah sebelum kemerdekaan. Pada masa ini, perintisan yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan mengarah pada ajakan untuk melaksanakan Islam secara benar sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah Shahihah. Wujud dari rintisannya antara lain yang pertama, pada tahun 1898, beliau meluruskan arah kiblat secara benar dengan serong ke arah barat laut 24,5 derajat. Yang kedua, bermula dari sekolah yang dirintis di teras rumah Kiai Haji Ahmad Dahlan dan akhirnya beliau membangun gedung Standar School Meddi Quran hingga akhirnya pendidikan Muhammadiyah terus berkembang. Yang ketiga, Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dibantu Kiai Haji Suja merintis RSPKU Muhammadiyah Yogyakarta pada tanggal 15 Februari 1923. Pada tahun 1922 didirikan Mushola Khusus Wanita. Pada tanggal 23 Februari 1923 Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat. Namun perjuangan Muhammadiyah tetap dilanjutkan oleh murid-murid beliau dan terus mengalami perkembangan seperti yang pertama, Haji Karim Amrullah yang bergelar Haji Rasul, pemimpin perkumpulan Sandi Aman di Padang bergabung dengan Muhammadiyah. Yang kedua, dipercayakannya konsul-konsul di luar Pulau Jawa kepada A.R. Sultan Masyur, konsul untuk Pulau Sumatera, M. Hasan Corong, konsul untuk Pulau Kalimantan, dan D. Muntu, konsul untuk Pulau Sulawesi. Yang selanjutnya, kondisi Muhammadiyah setelah kemerdekaan. Keterlibatan Muhammadiyah dalam perumusan dasar negara ditunjukkan oleh partisipasi Ki Bagus Hadikusumo dan Kahar Muzakir dalam keanggotaan BPUPKI yang kemudian menjadi PPKI. Sempat muncul polemik ideologis antara kalangan Islam dengan nasionalis. Untuk mencari jalan kompromi, akhirnya dibentuklah Tim 9. Abdul Kahar Muzakir bersama tokoh Islam lainnya yaitu Haji Agus Salim, Abi Kusno Cokro Aminoto, dan Wahid Hashim. Mewakili kalangan Islam dalam tim tersebut tetap memperjuangkan Islam sebagai dasar negara.
Akhirnya, polemik tersebut memperoleh suatu titik temu pada tanggal 22 Juni 1945 sebagai kompromi politik, yakni Piagam Jakarta yang isi terpentingnya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Meskipun begitu, Piagam Jakarta tidak berumur panjang karena pada sore hari setelah proklamasi kemerdekaan, Hatta mengaku pada sore hari sebelumnya telah didatangi oleh Ofisir Kaigun Angkatan Laut Jepang yang mengatakan jika Piagam Jakarta dipertahankan maka Timur Indonesia akan melepaskan diri. Mendengar hal tersebut, kalangan Islam langsung meresponnya. Salah satu tokoh Islam yang tetap konsisten untuk mempertahankan Piagam Jakarta adalah Ki Bagus Hadikusumo, Ketua Muhammadiyah. Ia tidak ingin kompromi politik tersebut dihilangkan karena informasi yang belum jelas dan akurat. Ki Bagus tetap konsisten dan tidak merubah pendiriannya untuk tidak menghapus kalimat tersebut dari Piagam Jakarta. Tetapi berkat bujuk rayu dari Kasman, Ki Bagus mulai melunakkan sikapnya yang tegas itu. Akhirnya, ia menerima penghapusan tersebut dengan ketentuan bahwa dalam waktu 6 bulan sampai setahun, Undang-Undang Dasar yang baru, yang lebih lengkap, lebih memuaskan umat Islam akan dirumuskan. Soekarno sendiri mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar yang dianut saat itu bersifat sementara dan menyebutnya sebagai Undang-Undang Dasar Kilat. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.